Kabupaten Sidendreng Rapang atau disingkat dengan nama Sidrap adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pangkajene. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.506,19 km persegi dengan berpenduduk sebanyak kurang lebih 390.990 jiwa. Dengan 11 kecamatan yaitu Beranti, Dua Pitue, Kulo, Maritengae, Pancarijam, Pancalotan, Pituriase, Pituriawa, Talulimpoe, Watampulu, Watan Sidendreng. Warga asli kawasan ini adalah suku Bugis yang taat beribadah dan memegang teguh tradisi saling menghormati dan tolong-menolong. Di mana-mana mampu dengan gampangnya ditemui konstruksi masjid yang akbar dan permanen. Motto Kabupaten Sidendreng Rapang yaitu Resopa Temangingi Namalomo Naletegi Pemasi Dewata. Kabupaten Sidendreng Rapang adalah salah satu sentra penghasil beras di Sulawesi Selatan. Hal ini terutama didukung oleh jaringan irigasi teknis yang mampu mengairi sawah sepanjang tahun. Selain penghasil utama beras di Indonesia Ronde Timur, kawasan ini juga adalah penghasil utama telur ayam dan telur itik di luar Pulau Jawa. Komoditas pertanian lainnya adalah kakao, kopra, mete, dan kemiri. Irigasi Sungai Bilang mengairi 9.600 hektar sawah di Kabupaten Sidendreng Rapang. Irigasi Sungai Bulu Cenrana mengairi 6.000 hektar sawah di Kabupaten Sidendreng Rapang. Sejarah terbentuknya Sidendreng Rapang berlandaskan Lontara Mula Ritapakena Tanah Air di Sidendreng, halaman 147, dikisahkan tentang seorang raja bernama Sanggala. Dia adalah seorang raja Tritana Toraja. Konon memiliki 9 orang anak, yaitu Lama Daremang, Lawewanriru, La Togalipu, La Pasompoi, La Pakolongi, La Papabari, La Panaungi, La Mapesesu, dan La Mapatunro. Adik-beradik sulung. Lama Daremang selalu menekan dan mengintimidasi ke-8 adik-adiknya. Bahkan kawasan kerajaan adik-adiknya pun dia rampas semua. Karena semua kerabat yang lebih muda tidak tahan lagi dengan perlakuan kakaknya, mereka pun sepakat meninggalkan tanah Toraja. Karena perjalanan yang melelahkan, mereka kehausan lalu mencari jalan ke tepi genangan air di pinggir danau. Namun danau itu ternyata berada di hutan yang lebat, sehingga sulit untuk mereka sampai. Karena mesti menembus semak belukar yang lebat, mereka pun sidendreng-dendreng atau saling berpegangan tangan. Sesampainya di sana, mereka minum sepuas-puasnya dan duduk beristirahat, kemudian mandi. Setelah itu mereka berdiskusi, berargumen tentang nasib yang mereka jalani. Akhirnya mereka sepakat bermukim di tempat itu. Di sanalah mereka memulai kehidupan baru, yaitu bertani, berkebun, menangkap ikan, dan berternak. Makin hari pengikutnya pun makin banyak. Tempat itulah yang kemudian dikenal Sidendreng, yang berasal dari kata Renreng, mencari jalan ke tepi danau, dan danau itulah yang sekarang dikenal dengan Danau Sidendreng. Dari situ terbentuklah kerajaan Sidendreng. Menurut sejarah, Sidendreng Rapang awalnya terdiri dari 2 kerajaan. Masing-masing kerajaan Sidendreng ada sekali pemangku norma budaya Sidendreng justru mengisi kursi kerajaan dengan memilih dari komunitas orang Rapang. Begitu pula sebaliknya, bila kursi kerajaan Rapang kosong, mereka mampu memilih dari kerajaan Sidendreng. Itu pula karenanya sulit sebagai mencari garis pembeda dari 2 kerajaan tersebut. Dialek bahasanya sama, wujud fisiknya tidak beda, bahasa sehari-harinya pun mirip. Kalaupun mempunyai perbedaan yang menonjol, hanya dari posisi geografisnya saja. Wilayah Rapang menguasai posisi sebelah utara, sedangkan kerajaan Sidendreng berada di Ronde Selatan. Kedua kerajaan tersebut memiliki sistem pemerintahan sendiri. Di kerajaan Sidendreng, kepala pemerintahannya bergelar adat tuang. Pada pemerintahan adat tuang, keputusan berasal dari 3 sumber, yaitu raja, pemangku norma budaya, dan rakyat. Sedangkan di kerajaan Rapang, rajanya bergelar Arun Rapang dan menjadarkan sendi pemerintahannya pada aspirasi masyarakat. Demokrasi sudah terlaksana pada setiap pengambilan kebijakan. Demokrasi kerajaan Rapang adalah sesuatu yang penting. Salah satu wujud demokrasinya adalah penolakan diskriminasi gender. Perbedaan gender tidak menjadi masalah, khususnya untuk kaum wanita sebagai meniti karir sebagaimana layaknya kaum pria. Buktinya adalah emansipasi wanita sudah ditunjukkan dengan seorang perempuan yang menjadi rajanya, yaitu Raja Dangku, raja ke-9 yang terkenal
cerdas, jujur, dan pemberani. Wanita yang kemudian dikenal sukses menjalankan roda pemerintahan di 100 tahunnya. Pada ketika pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda tanggal 27 Desember 1945, berakhirlah dinasti Kerajaan Sidenren dan Kerajaan Rapang. Ketika bumi Indonesia kemudian melepaskan diri dari belenggu penjajah. Ketika bangkit kemerdekaan Indonesia oleh Belanda tanggal 27 Desember 1945, berakhirlah dinasti Kerajaan Sidenren dan Kerajaan Rapang. Ketika bumi Indonesia kemudian melepaskan diri dari belenggu penjajah. Ketika bangkit kemerdekaan menggema di seantero Nusantara. Kerajaan Sidenren lebih awal menunjukkan watak nasionalismenya dengan mau melepaskan sistem kerajaan mereka. Padahal sistem itu sudah berlanjut lama, sampai 21 kali pergantian pemimpin. Mereka memilih berganti dan menyatu dengan pola ketatanegaraan Indonesia. Kerajaan penghabisannya melebur menjadi Kabupaten Sidenren Rapang dengan bupati pertamanya Haji Andi Sapada Mapangile, dan sebagai awal mulanya dalam sejarah pemerintahan Sidenren Rapang dilakukan pemilihan umum sebagai memilih bupati secara langsung pada tanggal 29 Oktober 2008 yang lalu. Di kawasan ini pernah hidup seorang tokoh cendekiawan Bugis yang cukup terkenal pada masa Adat Tuan Sidenren dan Adat Tuan Rapang. Adat Tuan adalah semacam pemerintahan di masa lalu yang bernama Nenek Malomo. Dia bukan berasal dari kalangan keluarga istana hendaknya, tetapi kepandaiannya dalam atur hukum negara dan pemerintahan membuat namanya cukup tersohor. Suatu tatanan hukum yang sampai ketika ini sedang diabadikan di Sidenren, yaitu Naya ada denake ambo deto nake anak, artinya sesungguhnya norma budaya itu tidak mengenal bapak dan tidak mengenal anak. Kata pandai itu diluarkan Nenek Malomo ketika dipanggil oleh raja sebagai memutuskan hukuman kepada putra Nenek Malomo yang mencuri peralatan baja tetangga sawahnya. Dalam Lontera Latua, Nenek Malomo disepadankan dengan tokoh-tokoh Bugis Makassar lainnya seperti Ila Galigo, Puari Magalantung, Kajau Lalido, dan lain sebagainya. Kesuksesan panen padi Sidenren Rapang karena ketegasan Nenek Malomo dalam menjalankan hukum. Hal ini terlihat dalam hukum budaya warga setempat dalam menentukan masa tanam melewati musyawarah yang disebut Tudang Sipulung atau Tudang yaitu duduk, Sipulung yaitu bersama-sama, menjadi suatu kumpulan atau mampu diartikan sebagai suatu musyawarah besar yang dihadiri oleh para pelantara pandai mengenai buku lontara dan tokoh-tokoh warga norma budaya. Melihat kesuksesan Tudang Sipulung yang pada mulanya diperkasai oleh bupati kedua, yaitu Bupati Kolonel Arifin Nukman sebelum tahun 1980, daerah lain pun sudah menerapkannya. Pada 2 periode sidrap yang dipimpin oleh bupati termuda di Indonesia, Haji Rudi Massa.